lagi di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Saya Siti Nur Alfa Sapitri, kali ini menjadi host podcast kita hari ini. Dan kali ini kita bakal membahas putar yang lagi ramai sekali gitu ya, di media sosial maupun di TV. Mungkin sobat-sobat Fuad sudah tahu bahwasanya para partai di luar sana sudah mencalonkan pemimpin seperti Bapak Ganjar gitu ya, Bapak Anies Baswedan dan lain-lainnya. Untuk kita kali ini narsumnya yaitu dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengulik lebih dalam mengenai tentang KPU. Nah mungkin langsung aja kita sambut, di sebelah saya sudah ada beliau gitu ya. Langsung aja, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini merupakan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Bapak Harmain Ibrahim PDI. Nah, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Para apa namanya nih? Sobat-sobat Fuad bawa panggilan. Fuad Ya. Podcast. Iya, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin. Oke. Gimana Bapak kesibukannya akhir-akhir nih? Baik, ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2022 adalah merupakan awal tahapan untuk pemilu. Ya, kawan-kawan Fuad Podcast dimanapun berada, kita perlu diketahui bahwa di tahun 2024 itu ada dua peristiwa besar terkait dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, yaitu pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak. Serentak ya Bapak? Serentak se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi sebagai informasi buat kawan-kawan Fuad Podcast semuanya, kawan-kawan sobat Fuad Podcast ya, bahasanya di 2024 ada pelaksanaan pemilu serentak, pemilihan umum serentak. Yaitu dilaksanakan dan sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Itu pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat kabupaten kota. Jadi di bulan Februari, 14 Februari, di hari Valentine Days, hari kasih sayang, KPU menetapkan sebagai hari pemilu di hari Rabu 14 Februari. Yaitu serentak ini pemilu serentak kedua. Sebelumnya di tahun 2019. Bapak sudah milih belum? Sudah Bapak. Sudah berapa kali memilih? 2 kali. 2 kali. Ini saya yang jadi hostnya atau dia yang jadi hostnya? Iya, saya nervous ya sama-sama Fuad bersama beliau. Baik, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Fuad Podcast sekalian ya. Iya Bapak. Ya, kemudian sebagaimana disampaikan tadi, sekarang sudah kita lihat di media, di medsos, di TV. Sekarang para partai politik sudah mendeklarasikan. Yang sudah pasti ada 2 partai politik, misalnya Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Kemudian dari PSI mendeklarasikan Pak Ganjar. Yang partai-partai lain masih wait and see. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada tahapan-tahapan sendiri nanti terkait itu. Nah, sekarang di tahun 2022 ini, kita saat ini adalah proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Ya, perlu ketahui tadi, apakah PSI, apakah Nasdem akan lolos jadi peserta pemilu? Belum tahu. Belum tahu ya Pak. Nanti kan di tanggal 14 Desember 2024 baru akan kita ketahui berapa partai politik yang peserta pemilu di 2024. Yang akan lolos. Jadi begitu. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa, mereka kan peserta pemilu tahun 2019 menggaungkan sekarang. Jadi tahapan sekarang yang kita laksanakan sekarang oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten Kota Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya, saat ini kita melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan. Perbaikan. Nah,
Pelaksanaan verifikasi itu ada dua, administrasi dan faktual. Faktual sendiri kita laksanakan nanti di tanggal 15 dan seterusnya. Ini informasi. Jadi gambarannya sekarang adalah tahapan verifikasi pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Untuk 2024 kita belum tahu berapa partai politik. Iya. Ya, nah, berapa partai politik. Belum lagi nanti pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Ya, ada saatnya partai-partai yang akan mendaftarkan. Nah, begitu gambarannya. Oh, berarti sangat sibuk sekali ya KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU se-Indonesia. Jadi berita-berita yang di luar sana yang menyatakan bahwasanya KPU hanya sibuk ketika menjelang ke pemilu itu salah ya Pak. Ternyata ada tahapan-tahapan sebelumnya. Baik. Mungkin image demikian boleh jadilah, tapi pada dasarnya dalam kita dalam melaksanakan, misalnya kami sebagai komisioner itu kan 1 periode 5 tahun. Iya, Pak. Dari awal tahapan kami, saya dilantik di tahun 2018. 2018 itu kami sudah melaksanakan memantau pelaksanaan pilkada serentak. Pilkada serentak. Kemudian sudah memasuki tahapan pemilu 2019. Kemudian setelah selesai pemilu 2019 kita kemarin melaksanakan pilkada pemilihan gubernur wakil gubernur tahun 2020. Belum selesai sudah selesai tahapan pilkada 2020, sekarang kita melaksanakan persiapan sejak 14 Juni 2022 kemarin sudah dilaksanakan tahapan. Sudah di-launching tahapan pemilu 2024. Jadi full selama 5 tahun ini kita full dengan kegiatan. Selain melaksanakan tahapan pemilu itu sendiri, KPU punya tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Pendidikan berdemokrasi kepada pemilih. Baik itu pemilih pemula atau pada stakeholder lainnya. Oke, ngomong-ngomong nih, membahas tentang pemilih pemula, Bapak. Pemilih pemula itu menurut saya sendiri kan orang yang pertama kali datang ke TPS atau orang yang nyoblos pertama kali. Dan pemilih pemula, apalagi kaum milenial kita ini kurang sekali gitu untuk mengetahui pendidikan politik karena mereka merasa karena pendidikan politik itu monoton atau mungkin saya sendiri kan sebelumnya Bapak sebagai pemilih pemula sebelumnya cuman milih-milih partai yang menurut saya ketahui. Baik. Padahal itu kan salah gitu Pak. Nah jadi apakah tidak salah juga. Tidak salah juga. Harus memilih yang dikenal kan daripada memilih yang tidak dikenal. Tidak salah juga. Tapi itu awal dari pemahaman tentang politik. Baik. Perlu kita ketahui yang namanya pemilih pemula itu ada 2 kategori. Itu yang disampaikan Mbak Ulfa tadi, pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik pemilihan umum atau pemilihan. Jadi pemilu itu ada pemilihan itu dua kategori ya. Ada pemilihan umum yang memilih presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPD provinsi, DPD kabupaten kota, itu namanya pemilu. Kemudian ada namanya pemilihan atau yang kita kenal dengan pilkada. Pemilihan kepala daerah, ya pilkada. Itu memilih memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wali kota. Jadi pemilih pemula tadi baru memilih. Baik pemilih pada pemilu atau di pilkada. Nah, kategorinya ada 2. Boleh jadi orang yang baru berumur 17 tahun. Sudah memasuki umur 17 tahun ataupun purnawirawan TNI atau Polri. Ya. Salah satu yang tidak boleh memilih kan TNI dan Polri dalam rangka menjaga netralitas. Tapi kemudian ketika mereka sudah pensiun, purna tugas mereka sebagai Polri, sebagai TNI, maka mereka jadi masyarakat biasa dan mereka mempunyai hak untuk memilih. Nah, karena mereka baru memilih, maka mereka juga disebut dengan pemilih pemula. Ya. Jadi begitu yang dimaksud dengan pemilih pemula. Nah, untuk pemilih pemula di Kalimantan Tengah berdasarkan data pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terakhir di bulan 2022 kemarin di bulan September, 30 September. Jumlah pemilih kita di Kalimantan Tengah itu berjumlah 1.150.000
824.567. 1.824.567. Dan pemilih pemulanya adalah 111.023 orang. Ini pemilih pemulanya. Jadi cukup potensial, Berpengaruh besar gitu. cukup berpengaruh, dan penting juga diberikan pemahaman terkait dengan terkait dengan pemilu dan pemilihan. So, ya ini secara nasional juga cukup lumayan, di atas 30% jumlah pemilih pemula ini. Kalau berdasarkan data pemilih secara nasional, berdasarkan data pemilih. Jadi gini, seperti yang disampaikan, apa sih tugas KPU kalau tidak pemilu? Nah, amanah dari undang-undang di antara kalau kita tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan, tugas KPU juga melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi berkelanjutan. Jadi ada pemilu atau tidak ada pemilu sudah diamanahkan kepada KPU untuk melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, di situ yang penting. Nah, data pemilih berkelanjutan secara nasional, jumlah pemilih di Indonesia sampai semester pertama ya 190.659.348 orang se-Indonesia. Ini yang perlu dipahami. Dan lebih dari 30%-nya itu adalah pemilih pemula. Itu tingkat jumlah yang cukup besar. Ini cukup dilirik oleh partai politik untuk dijadikan konstituen mereka, dan perlu pendidikan pemilih kepada mereka. Jadi sobat-sobat Fuad pastinya baru tahu tuh bahwa pemilih pemula ada juga yang tadi disampaikan oleh Bapak Harmain bahwasanya dari TNI ataupun Polri gitu kan, ketika mereka pensiun mereka bakalan menjadi pemilih pemula, dan katanya juga yang udah menikah walaupun tidak umur 17 juga pemilih pemula ya Pak. Syarat untuk memilih pertama 17 tahun sudah menikah atau sudah menikah. Tapi karena syarat umur menikah kan harus di atas 17 tahun. 19 tahun. Nah, kalau yang belum 19, belum 19 yang belum boleh menikah kan. Iya Bapak. Baik. Selanjutnya Pak, kita kan kemarin itu mendengarkan berita yang beredar bahwasanya para partai politik ini sekarang menjadikan pemilih pemula ini acuan hak suaranya gitu Pak, karena mereka ini katanya mudah sekali dipengaruhi, apalagi labil, dan ketika mereka menerima uang mungkin dari partai A atau B, C segala macam, pas waktu mau ke TPS mereka jadi bingung mau milih siapa. Dan sampai mungkin bisa menyebabkan itu golongan putih. Bapak mengenai hal tersebut? Wajar partai politik itu mengincar pemilih pemula, pemilih yang mungkin belum menentukan dia akan memilih apa. Dan partai politik punya kewajiban juga untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Pendidikan. Jadi yang mendidik pemilih, pendidikan demokrasi, itu bukan hanya tugas penyelenggara KPU, tapi partai politik juga punya tugas untuk memberikan pendidikan berdemokrasi, pendidikan pemilih. Nah, keberadaan pemilih pemula yang cukup potensial, cukup besar, wajar kalau partai politik melirik mereka. Tapi bukan dalam artian sebagian disampaikan oleh Mbak Olfa tadi ya. Jadi dalam artian begini, mereka mensosialisasikan partai mereka, dan mereka juga mulai menarik partai mereka. Apalagi sekarang kita melaksanakan verifikasi administrasi partai politik atau verifikasi faktual, di mana salah satu syarat untuk bisa dinyatakan lolos sebagai peserta, khusus partai yang tidak duduk di Senayan. Jadi partai duduk Senayan itu kan 2019 itu sudah memenuhi parliamentary threshold namanya, ambang batas 4%. Jadi kalau dia mempunyai secara nasional 4% minimal jumlah pemilihnya, mereka duduk di Senayan. Nah, berdasar keputusan MK 55/2020 untuk partai yang duduk di Senayan tidak perlu melewati verifikasi faktual keanggotaan. Nah, untuk partai baru atau partai 2019 yang tidak memenuhi parliamentary threshold, mereka harus diverifikasi faktual. Nah, salah satu verifikasi faktual itu adalah verifikasi faktual keanggotaan.
1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota itu tersebut atau 1000 orang. Itu diverifikasi secara faktual satu persatu keberadaannya betul tidak. Nah, saat ini partai pasti melirik itu. Iya. Nah, salah satunya adalah pemilih pemula. Nah, mereka akan dijadikan sebagai satu syarat, misalnya KTP-nya, kemudian dibuatkan kartu anggotanya untuk kita verifikasi. Nanti ketika kita verifikasi oleh KPU Kabupaten Kota, betul nggak Bapak dan seterusnya. Nah, itu penting partai politik mensosialisasikan partainya untuk menjadikan mereka sebagai bagian konstituennya. Nah, kemudian yang terpenting sebenarnya kita berharap partai politik sebagai peserta pemilu memberikan pendidikan berdemokrasi yang baik, ya, menjadikan mereka sebagai pemilih yang cerdas. Ya, pemilih yang cerdas. Tentunya kalau partai politik berharap mereka milih mereka. Nah, kalau KPU sebagai penyelenggara, kemudian kawan-kawan di kampus juga penting saya kira untuk memahami terkait demokrasi ini. Paling tidak kawan-kawan sebagai pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu apa maksudnya? Pemilih yang memilih bukan hanya berdasarkan kenal semata, kekerabatan semata, jenis kelamin gitu ya Bapak, atau karena gendernya, tetapi memilih karena berdasarkan visi dan misi seseorang tersebut. Dia memahami kredibilitas seseorang tersebut. Dia mengenali orang yang akan dipilihnya, orang yang akan menjadi wakilnya, dan dia meyakini bahwa wakilnya tersebut bisa memperjuangkan aspirasinya. Kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan Puat Podcast misalnya, yang sebagai mahasiswa yang ingin memilih pemimpin kita, baik itu yang duduk di DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota, atau gubernur atau wali kota, dikatakan sebagai pemilih yang cerdas apa? Pahami visinya, pahami misinya, yakini rekam jejaknya, yakinkan bahwa dia bisa memperjuangkan aspirasi kita. Jangan hanya karena kepentingan sesaat dalam tanda kutip hadir ke TPS karena ada amplop. Atau dalam ajaran agama gimana itu? Itu hukumnya apa? Haram. Kan ada istilahnya apa? Sogok menyogok ya, ra'si wal murtasi finnar. Nah, kalau dalam apa namanya istilah agama, sogok menyogok tuh haram. Apalagi ya, karena itulah kita pentingnya pendidikan pemilih yang betul-betul pada kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwasanya pemilih pemula itu juga didapatkan pendidikan politik yang mana bukan hanya dari KPU tapi juga dari para partai yang sudah mencalon. Nah, selanjutnya apakah Bapak ada program tersendiri nih untuk pemilih pemula untuk mendapatkan pendidikan politik demokrasi, terus juga kepemiluan? Kalau kan banyak nih, kita kan ada KPU Provinsi Kalimantan Tengah ada di pusat kota Palangkaraya, yang mana para kabupaten ini pastinya para milenial ini datang ke pusat kota untuk sekolah atau untuk kuliah. Namun mereka masih banyak kurang tahu tuh ya tentang perpindahan ketika mereka udah di Palangkaraya, tapi mencoblosnya masih bingung dan sebagainya, syarat persyaratan. Untuk kita perlu pendidikan terhadap tersebut gitu ya. Selanjutnya kira-kira apakah ada program Bapak? Nah, selain itu kan pemilih kaum milenial ini juga mereka memiliki mengikuti gitu perkembangan zaman. Apakah ada juga secara online gitu programnya atau ada juga secara offline gitu? Mungkin perlu dipahami kategori pemilih milenial. Istilah generasi milenial itu kan umur 24 sampai 39 tahun. Sekarang kalau kawan-kawan sekarang namanya apa? Z sih. Generasi Z. Jadi pengertian bahasa literasinya. Jadi ya pemilih pemula saja. Ada namanya generasi milenial. Nah, ada generasi Z. Ada bomber dan seterusnya Istilah-istilahnya begitu. Tapi tidak apa. Karena yang namanya di medsos kita dianggap mau umur 17 tahun milenial juga, 15 tahun milenial juga. Padahal ada ketentuan namanya generasi milenial 24 39, generasi Z 8 sampai 19 atau sampai 20 tahun dan seterusnya. Baik. Apakah ada program? Tentunya ada program. Ya.
Akhir ini kami sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa organisasi. Ada namanya Organisasi Literasi Indonesia, yang kumpulan beberapa organisasi kepemudaan. Ada HMI, PMII, ada KMNI bersatu di situ menjadikan Literasi Indonesia. Dan kita sudah bekerja sama dengan mereka. Untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, kita melaksanakan sosialisasi di kampus-kampus. Kemarin sudah kita laksanakan di Universitas Muhammadiyah, dalam waktu dekat nanti di UPR, dalam waktu dekat di IAIN, dalam waktu dekat di kampus-kampus yang lain. Kami merekrut generasi-generasi para penggerak organisasi. Ya, jadi silakan bikin kegiatan, silakan ajukan proposal, kita laksanakan kerjasama. Jadi dengan bahasa mereka, kita tinggal memberikan materi saja, memberikan sosialisasi, tapi yang mengerjakan, yang melaksanakan adalah Pak organisasi tersebut. Kami juga sudah melaksanakan MOU dengan IAIN MOU dan UPR MOU dengan Muhammadiyah MOU terkait yang tadi disampaikan bahwa akan ada mahasiswa yang dari daerah yang pada hari H 14 Februari tidak pulang kampung, bagaimana metode pindah memilih dan seterusnya. Nah, itulah makanya kami akan sosialisasikan itu. Kami akan sosialisasi ke kampus-kampus. Ya, kita sudah MOU dengan para rektor, dengan para ketua lembaga pendidikan untuk melaksanakan sosialisasi dan juga bekerja sama untuk mendata mahasiswa. Nah, itu yang kedepannya. Terkait sosialisasi pendidikan pemilah di SMA dan sederajat itu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kalimantan Tengah. Jadi upaya yang dilakukan sudah kami laksanakan sejak awal. Jadi kita juga punya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Kita ajak mahasiswa, organisasi kalau ingin belajar pemilu datang ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah, silahkan belajar bersama. Nanti kita akan siapkan digitalisasi informasi pemilu dan seterusnya. Oke, jadi kata Bapak tadi ternyata banyak sekali program yang sudah diberikan untuk pemilih pemula atau generasi Z atau generasi milenial dan sebagainya. Dan salah satu programnya yang tadi disebutkan Bapak RPP, yaitu Rumah Pintar Pemilu, yang bisa kalian kunjungi itu. Kalau kalian penasaran sama pemilu, demokrasi dan sebagainya, pengen diskusi sama para KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU se-Indonesia, bisa kalian datangi karena sudah ada tersedia ya Bapak. Betul. RPP di seluruh Indonesia. Baik, mungkin bisa Bapak sampaikan pesan yang pengen diberikan kepada pemilih pemula atau sobat-sobat Puat yang ada di luar sana. Baik, terima kasih. Pertama, bangsa Indonesia sedang memilih demokrasi sebagai alur untuk memilih pemimpin kita. Dalam kehidupan berdemokrasi, pilarnya adalah salah satunya adalah pemilu. Untuk memilih pemimpin, pergantian kepemimpinan di Indonesia itu melalui pemilu atau pemilihan kepala daerah. Nah, untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan, tentunya prosesnya harus kita ikuti. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi kalau tidak mengikuti sistem yang ada? Ya, dalam pemerintahan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif yang fungsinya masing-masing. Di eksekutif presiden, gubernur, bupati, kemudian di legislatif itu DPD, DPR RI, DPRD provinsi kabupaten kota yang fungsi mereka terkait dengan pembangunan. Nah, untuk bisa menyampaikan aspirasi kita tentunya melalui pemimpin-pemimpin kita di eksekutif dan di legislatif tadi. Melalui apa? Melalui pemilu dan pemilihan. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan perbaikan untuk bangsa ini, perbaikan untuk daerah kita, maka tentunya kita harus memilih pemimpin yang memenuhi, mengerti aspirasi kita. Lewat apa? Lewat pemilu dan pemilihan. Karenanya, kami berharapkan partisipasi aktif kepada kawan-kawan Puat Podcast. Kalau kami namanya Balanga Podcast. Kawan-kawan teman-teman pemilih istilahnya. Yang pertama, pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Ya, pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Sekarang itu KPU kita mempunyai aplikasi Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Ya. Tinggal ini aplikasi Lindungi Hakmu, tinggal di-download saja. Baik. Di Play Store namanya Lindungi Hakmu. Ya. Di sana akan terlihat
Ya, Oke. ya di sini kita akan mengecek data pemilih mulai sekarang. Belum 2024, sekarang saja Anda bisa terdaftar, mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai pemilih mana. Masukkan NIK Anda, masukkan di sini NIK Anda, akan ketahuan Anda terdaftar terdaftar atau tidak, kemudian terdaftar di TPS mana. Oke. Jadi aplikasi Lindungi Hakmu. Nah, ini sudah diketahui DPT kita se-Indonesia berapa, jumlah laki-laki berapa, jumlah pemilih di Kalimantan Tengah berapa, dan seterusnya. Jadi silakan, kalau tidak terdaftar segera hubungi KPU Kabupaten Kota terdekat. Ya. Baik. Ini. Yang kedua, kalau sudah Anda terdaftar, nanti pada saatnya kami minta untuk berpartisipasi aktif. Untuk generasi muda yang sudah memenuhi syarat, kami berharap juga bisa partisipasi aktif dengan cara apa? Dengan cara menjadi penyelenggara. Kami akan adakan rekrutmen penyelenggara. Sebagai apa? Sebagai anggota PPK di kecamatan, sebagai anggota PPS di kelurahan. Silakan kawan-kawan mahasiswa yang sudah memenuhi syarat atau yang sudah lulus, silakan daftar. Kita akan seleksi. Itu tanda salah satu partisipasi aktif. Partisipasi aktif lainnya juga misalnya termasuk dengan hadir pada hari pemungutan suara dan seterusnya. Prinsipnya apa? Sukses pemilu adalah sukses kita bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, wah luar biasa. Tentu untuk menuntun partisipasi aktif ini tidak mudah ya Bapak. Tapi sudah diberikan seluruh gitu tenaga untuk supaya pemilih pemula maupun kaum milenial, terus kaum Z gitu, generasi Z bisa untuk aktif lagi di pendidikan politik, demokrasi dan sebagainya. Tentu ini adalah podcast terakhir podcast kita di hari ini gitu ya. Terima kasih Bapak untuk sudah memberikan informasi dan ilmunya, dan mungkin jangan lupa untuk follow akun Puat IAIN Palangkaraya dan juga YouTube-nya Balanga Podcast gitu. Podcast Kalimantan Tengah. Baik. Dan juga jangan lupa follow juga seluruh akun sosial media KPU Provinsi Kalimantan Tengah, karena di sana juga banyak ilmu. Betul. Ya Bapak. Oke, baik. Informasi dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita pamit. Saya Alpa dan saya Haji Herman Ibrahim. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.